Hai guys, welcome back to RL Chess. Dan kali ini RL Chess akan membahas tentang, ya siapa lagi kalau bukan satu-satunya pecatur dari Indonesia yang bermain di FIDE Grand Swiss 2021, yaitu Irene Karisma Sukandar ya. Ya, di babak ketujuh Master Irene Karisma Sukandar harus bertemu dengan lawan yang cukup kuat, Mama Legend ya, Pia Kramling dari Swedia dengan elo rating 2447, lebih tinggi dari Ren, dan nomor 1 Swedia. Ya, teman-teman yang belum tahu, Kramling Pia ini rekornya ya, dia sudah bermain catur cukup lama. Dan kenapa saya bilang Mama Legend? Karena legendnya, prestasinya dia menjadi pecatur putri kelima yang berhasil meraih gelar Grandmaster. Jadi udah lama banget ya. Dan kalau yang tahu pasti anaknya ya, yaitu anak Ramli yang seorang streamer juga. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita check it out. Memegang bau putih, Ren melakukan E4, C5. Kramling Pia menjawab dengan Sicilia, kuda F3, kuda C6. Ya, dan Iren memilih Rosolimo teman-teman, gajah B5. Kemudian Kramling Pia menjawab dengan G6, variasi yang sering dimainkan ya bagi pemain Sicilia. Kemudian rokade, gajah G7, dan C3 Iren. Dengan tujuan apa? D4 ya, menguatkan pion sentral. Kuda F6, benteng E1, rokade, dan D4 Iren. D5, Kramling Pia di sini langsung menekan pion sentral ya, mengajak mengadu. Dan di sini Iren memilih E kali D5 yang dibilang cukup meragukan bagi evaluation bar. Dan lebih bagus E5 ya, kalau menurut evolution bar E5. Kenapa? Karena untuk menguatkan pion sentral juga menghalangi kekuatan dari Venketo ini. Ya, Iren memilih E kali D5, kemudian menteri kali D5, dan Iren C4, menteri D6 dan D5. Dan kemudian kuda D4, langkah yang paling baik dan ditemukan oleh Kramling Pia. Dan kalau lihat evolution bar, langsung unggul buat pemain nomor 1 Swedia ini. Bang, tapi kan kena pionnya. Ya, kita lanjutkan ya. Kuda kali D4, C kali D4, dan Iren tidak berani makan menteri kali D4. Kalau menteri kali D4 gimana bang? Ya, kalau menteri kali D4 ada jalan kuda G4 ya teman-teman, mengancam H2 sekaligus ancaman gajah ke D4. Kan bisa menteri F4? Ya bisa, tapi menteri kali F4, gajah kali F4, dan ada gajah kali B2. Kena. Ya, pasti Ren sudah memikirkan itu ya, dan dia makanya jalan kuda D2. Kuda D2 dan A6. Pia menjawab gajah 4 dan dobrak B5. Menukar pion B dengan pion center di D5. C kali B5, kuda kali D5. Kuda E4, menteri B6, B kali A6 ya, karena harus maksa ya. Makan A6, gajah kali A6, gajah B3, dan benteng AD8. Dan lihatlah bahwa Kramling Pia memiliki pion promosi ya di D, dan ini menyulitkan bagi Iren. Dan lihat buah-buah Iren juga belum terlalu aktif dan belum dapat tempat yang bagus banget. Kemudian gajah G5 tanda tanya di sini. Yang lebih bagus adalah menteri F3 dengan tujuan gajah kali D5 dan buang kuda F6 mendapatkan benteng. Ya, tapi Iren intuisinya mengeluarkan perwira, ancam E7. Tapi Kramling Pia menemukan langkah yang bagus sesuai dengan evolution bar. H6, gajah kali 5, D5, dan benteng kali D5, membiarkan Iren memakan pion E7, benteng E8, gajah H4, dan benteng DE5. Manuver pion satu garis, bahaya banget. F3 dan D3 skak, gajah F2, dan menteri kali B2. Ya, pion D3 jadi pembeda ya, pion sentral. Menteri B3, sebuah blunder dilakukan Iren. Kenapa? Yang lebih bagus adalah benteng B1. Kenapa menteri B3 blunder? Ya, karena di sini ada langkah yang tepat bagi hitam teman-teman. Coba kalian tebak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Boom, benteng kali E4. Ya, memakan kuda di E4 dengan tujuan kekuatan dari gajah G7 nya aktif teman-teman. F kali E4, D2 dorong, jaga benteng ED1, menteri kali B3, A kali B3, dan gajah kali A1. Kemudian Iren tidak memilih benteng kali A1 ya, tapi memilih benteng kali D2. Kenapa nggak benteng kali A1? Karena gajah E2, pion di D akan promosi. Benteng kali D2 dan gajah G7.
Ya, dan di sini Iren menyerah ya karena tidak ada progres dan tidak ada harapan lagi bagi pecatur putri kita. Kekuatan dari Mama Legend ini, Crumbling Pia, memang tidak bisa diremehkan, dan di usianya yang tidak lagi muda, dia masih mampu menampilkan permainan yang cukup bagus. Ya, kita lihat kalau kita notice ya, langkah apa sih yang paling bagus di sini adalah langkah B5 di sini. B5 menghancurkan pion ya, pion C4-nya, dan hitam mendapatkan pion sentral. Jadi kalau ditukar pion samping, pion sayap dengan pion sentral, lebih bagusan pion sentral. Dan juga keputusan Iren untuk mendorong Sam E kali D5 ya, memakan E kali D5 kurang tepat. Yang tepat adalah mendorong pion E5. E kali D5, menteri kali D5, Sam 4, menteri D6, dan D5. Ya, mungkin Iren ingin bermain menyerang ya, dengan memiliki kekuatan pion di C dan D, dan berharap pion E7-nya lemah. Tapi di sini Pia dan Crumbling Pia memiliki kekuatan kuda D4, kuda kali D4, dan kuda D2, kemudian A6. Malah menjatuhkan pion D5 lebih dulu dan membuat pion D-nya ini jadi pembeda hingga akhir dan menjadi kunci kemenangan bagi seorang Crumbling Pia, teman-teman. Nah, ini partai dari lanjutan babak ke-7 Iren. Total poin Iren sekarang poin 3 ya, teman-teman. Kemarin dia berhasil mengalahkan Hoang Tantrang dan berhasil remis 2 kali dengan Dinara Saudoka Sova dan Sovalopoulos dan menang dengan pecatur Latvia. Ya, mudah-mudahan di sisa babak, tinggal 4 babak lagi, Iren bisa menang ya. Karena dijadwalkan FIDE Grand Swiss tahun 2021 bermain dengan sistem 11 babak, teman-teman. Dan berkat kemenangan ini, Crumbling Pia bisa bertemu dengan lawan yang lebih berat ya di babak selanjutnya. Dan coba komentar, teman-teman, kenapa Iren bisa kalah dalam permainan ini, dan coba kasih masukan kira-kira next Iren harus bermain dengan apa nih. Dan jangan kelewatan nonton FIDE Grand Swiss tahun 2021 setiap hari di channel RL Chess jam 7 lewat atau jam 8, teman-teman. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dukung terus percaturan Indonesia dan dukung terus pecatur Indonesia. Catur Yes Indonesia Jaya. Mama Legend. Bahaya.